Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa sudah 25 tahun tragedi Trisakti. Waktu yang sangat lama dalam memperjuangkan sebuah keadilan pelanggaran HAM. Salut dan hormat setinggi-tingginya kepada rekan-rekan alumni dan mahasiswa Trisakti yang masih memperjuangkan hak dan keadilan bagi para pahlawan reformasi hingga saat ini. Ini ada sebuah video yang kami persembahkan untuk para alumni, mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Trisakti, di mana video tersebut bertujuan agar tidak melupakan peristiwa 12 Mei 1998, 12 Mei 1998 yang merupakan tonggak dimulainya reformasi di Indonesia. Selamat menyaksikan video 25 tahun tragedi Trisakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Trisakti didirikan oleh Presiden Soekarno dengan nama Trisakti, itu mempunyai makna yang besar untuk cita-cita bangsa dan negara. Trisakti mempunyai cirinya adalah 3 pergerakan yang dilakukan. Yang pertama adalah pergerakan intelektual, pergerakan moral, dan pergerakan sosial. Empat mahasiswa Trisakti gugur ditembak aparat keamanan. Mahasiswa Trisakti gugur jumlah sekitar bentrok. Tragedi ini terjadi di depan kampus Trisakti. 4 mahasiswa korban penembakan kemudian diberi gelar pahlawan reformasi. Saya pas kejadian tahun 98 dulu dipercaya sama teman-teman menjadi ketua senat Fakultas Teknologi Mineral. Sekarang namanya sudah berubah, Fakultas Teknologi Energi Mineral atau FTKE. Dan kalau di universitas saya mendampingin rekan saya Joato Hendro menjadi sekjen Senat Mahasiswa Universitas Trisakti atau disebut SMUT. Nah, kami ini terbentuk dari beberapa ormawa, yaitu dari perwakilan dari 19 lulusan waktu itu, ada BPM, ada sekitar 37 unit kegiatan mahasiswa, dan 9 ketua senat fakultas. Makanya terbentuklah namanya Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, disebut SMUT. Nah, dalam pergerakannya SMUT ini kegiatannya periode kita adalah 97-98. Di awal itu kita periode 97 sudah terdengar riup-riup bahwa zamannya Orde Baru, yaitu zamannya Pak Soeharto, tidak adanya keadilan untuk rakyat. Ya, cenderung adanya KKN. Nah, di situ kita masukkan agenda untuk kepedulian terhadap nafsi bangsa. Jadi pergerakan kita nih, perjuangan kita waktu itu saat ini nggak semena-mena juga atau ujuk-ujuk ada itu. Karena kondisi di Trisakti ini kemungkinan beda daripada kampus yang lain. Kampus kita adalah bukan menyewakan diri, kampus kita adalah kampus kaum-kaum menengah ke atas, kalau dibilang kaum-kaum burjois gitu kan, kaum-kaum anak artis atau artisnya, anak-anak pejabat yang mungkin pada saat itu 97-98 itu tidak terkena imbasnya masalah krisis moneter. Nah, ini situasi kami sebagai ormawa menjadi PR yang sangat sulit ini untuk menyatukan atau satu frekuensi terhadap nasib pada saat itu. Akhirnya kami berkumpul
di bawah SMUT tadi menyatukan agenda supaya ini bisa sejalan dengan kepedulian terhadap nasib bangsa. Akhirnya kita diskusi, akhirnya sharing, ternyata teman-teman juga banyak yang sudah aktif ya di luar kampus. Akhirnya kita panggil teman-teman yang aktif tadi menjadi satu tim think tank atau tim perumus. Nah, kita ada berbagi tim untuk menentukan aksi kita. Yang pertama kita membuat tim perumus, ada tim pelaksana, dan yang ketiga adalah tim kebijakan. Ya, tim perumus ini kita sharing dari tiap-tiap jurusan fakultas yang memang sudah mengerti situasi politik, situasi ekonomi pada saat itu. Jadi memang notabene kebanyakan bukan ormawa, non ormawa. Nah, kalau tim pelaksana adalah ormawa yang kita libatkan, yaitu ketua-ketua himpunan dan badan perwakilan mahasiswa maupun unit kegiatan mahasiswa. Ya, saya korlap 12 Mei, tetapi sebenarnya pendekatan korlap pada saat itu dalam bayangan teman-teman kan hebat, keren gitu ya. Sebenarnya itu proses. Kalau saya melihatnya ada momentum. Yang saya pengen cerita sebenarnya gini, bahwa sebelum itu kita sudah ngelakuin aksi pemanasan. Nah, sebagai badan kajian strategis juga berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, saya mengabarkan bahwa anak-anak Jakarta gitu ya, kampus Jakarta tuh akan bikin demo gede-gedean di tanggal 20. Jadi itu udah perencanaan bareng Tommy gitu ya. Jadi kita bikin rencana puncaknya tanggal 20. Nah, kita bikin aksi yang rutin aja. Pertama yang datang cuma beberapa orang gitu ya. Mimbar bebas seperti yang di foto-foto ini gitu ya. Mimbar bebas. Kadang gagal, kadang berhasil. Terus kadang juga nggak terkendali, namanya dengan pengalaman terbatas gitu. Nah, tetapi memang rupanya makin lama makin besar. Besar pertama tentu karena ada dosen yang mau ikutan. Pak Khairumah, almarhum mungkin ya. Pak Khairumah sama Pak Tobi mau turun tuh ikut menyatakan keprihatinan kondisi ekonomi maupun kondisi politik kita gitu kan. Lalu kemudian jadi meningkat. Nah, tanggal 12 Mei itu kalau buat Ormawa atau buat saya Korlap atau buat Iwan sebagai koordinator aksi di atas saya gitu ya, itu memang disiapkan sebagai aksi pemanasan. Kita memang merencanakan aksi pemanasan, tapi apakah kita pemanasan aja? Nah, ini yang menarik, yang perlu dulu saya belum bisa mengurai ceritanya, tapi kalau sekarang mungkin mudah-mudahan cukup dekat dengan peristiwanya kira-kira. Jadi tanggal 11 bersamaan dengan itu juga Sivitas Akademika Trisakti itu berkumpul dan menandatangani sebuah perjanjian atau fakta bahwa kami semua mendukung gerakan mahasiswa. Nah, pas banget tanggal 12-nya saya bikin aksi mimbar bebas di dalam kampus yang direncanakan hanya ada nggak turun ke jalan. Sejak hari Senin kami sudah mempersiapkan semuanya, kita bikin spanduk, kita bikin selebaran, kita bikin perencanaan panggungnya di mana, kemudian juga siapa tim medisnya. Jadi semua fakultas diajak untuk ikut serta gitu. Jadi tentu kalau medis kan anak fakultas kedokteran yang akan kelola begitu. Kita mulai penentuan sikap tuh. Kita sering mulai buat orasi, dari mulai cuman SMUT aja, lama-lama mahasiswa-mahasiswa lain ikut. Kita mulai galang massa, kita mulai cerita nih sama teman-teman tongkrongan gitu. Nih loh, perjuangan kita nih ini loh, perjuangan kita tuh ini loh gitu.
kita buat satu gerakan yang bisa dilihat oleh banyak orang untuk negara yang lebih baik. Rasa cinta sama Republik inilah sebenarnya itu. Harapan kita sih sebenarnya waktu itu sederhana ya. Aspirasi ini didengarkan dan mengharapkan sebuah perubahan gitu. Nggak kepikiran bahwa akan terjadi tragedi gitu ya. Tujuan kita sebenarnya memberikan aspirasi kita ke DPR MPR. Dan pada saat itu sudah oke sebenarnya untuk diterima di sana gitu. Kan kita nggak mau anarkis juga gitu. Kita cuma mau sampai sana terus memberikan aspirasi, diterima lalu kita kembali gitu. Jam 6:30 itu pagi, itu wartawan udah banyak tuh, wartawan asing terutama. Wartawan asing, yang saya ingat tuh ada wartawan bule, wartawan Jepang gitu ya. Entah itu Jepang atau Korea lah. Terus mobil-mobil mobil-mobil stasiun TV gitu. Saya pikir kayaknya kita nggak begini-gini amat ngumuminnya. Kenapa jadi wartawannya sampai wartawan dunia begini yang datang? Sekali lagi kita mahasiswa nggak mikir apa-apa kan, demen-demen aja diliput kan. Wah, ya kita nggak menyangka aja bahwa agenda yang mau kita cuma mimbar bebas doang, kok udah dipersiapkan sedemikian rupa, entah oleh siapa gitu ya, wartawannya banyak terutama. Tanggal 12 Mei dimulailah jam 10 pagi, diawali dengan penurunan bendera setengah tiang, yaitu di Gedung M Saritaip Direktorat. Itu teman-teman dari Himpunan Elektro yang dipimpin oleh Kresna untuk memimpin penurunan bendera setengah tiang. Penurunan bendera setengah tiang sudah berlangsung, baru kita mulai nih orasi. Tim pembawa acara, vote-getter naik ke mimbar, yaitu ada saudara Roland waktu itu, sekretarisnya Mbak Fian, untuk supaya memulai kegiatan mimbar bebas. Nah, disitulah kita buka untuk orasi orator, baik mahasiswa, mahasiswi, karyawan, dosen, maupun pimpinan universitas, fakultas, jurusan, maupun yayasan, bersuara semua itu. Jadi di kegiatan dari jam 10 sampai jam 12 itu semua bersuara. Sekitar jam 11-an, teman-teman masa mahasiswa di depan kita udah mendesak kepada kita yang di panggung untuk bisa membuka pintu keluar Esparman yang di sebelah. Kalau dari sini sebelah kiri lah ya. Nah itu untuk dibuka karena ini tujuan kita pada saat itu memang untuk menyalurkan aspirasi ke DPR MPR. Nah, mulai dari jam 11, akhirnya setelah kita sepakat, oke kita dibuka, kita bersama-sama menuju MPR DPR, ya. Nah kita buka berjalan bersama-sama dengan tertib, dipimpin oleh kita dan dikawal oleh teman-teman kepanitiaan Satgas pada saat itu. Jam 12 siang itu teman-teman mahasiswa minta untuk keluar kampus untuk menuju ke DPR MPR. Padahal sejak semalam, sejak beberapa hari sebelumnya juga kita sepakati supaya tidak keluar kampus. Kita berpikir bahwa takutnya anak Trisakti ini kena ya bahaya lah di luar gitu. Karena di kampus-kampus lain juga sebelumnya beberapa hari sebelumnya juga banyak demo-demo yang kisruh, yang chaos gitu. Kita nggak pingin aksi damainya Trisakti menjadi chaos.
ketika keluar kampus itu di bagian depan dibikin barisan perempuan. Mahasiswa-mahasiswa perempuan di baris terdepan memegang bunga. Itu ada saya, ada Wanda, ada Vian, ada beberapa teman lain. Kemudian kita jalan keluar, itu jalanan penuh mahasiswa. Memang jalannya nggak bisa cepat Pak, jadi karena ditahan juga oleh aparat kan, jadi kita tahan jalan pelan. Kemudian karena siang hari itu kan terik, itu suasana kondusif banget. Jadi kita suruh duduk, teman-teman semua duduk. Kemudian kita bagi minum, kita bagi snack, makanan. Jadi kita kayak sambil nyanyi-nyanyi di jalan gitu. Jadi saat itu sih kondusif ya. Lepas asar tuh berubah, Pak. Informasi dari komandan yang jaga pada saat itu sempet ngomong sama gua tuh, Mas, batal aja Mas gitu. Kalau bisa balik kanan kata dia. Kami mau ditarik. Kami nggak tahu nih siapa yang ganti gitu, Bos. Cuman kan mahasiswa udah sampai di Selipi gitu, udah sampai di perempatan Tomang. Karena udah makin banyak karena semua sekolah tinggi juga datang, semua udah ngumpul nih semua nih. Seluruh mahasiswa tuh udah turun benar gitu. Kalau kita nggak sampai ke sana, artinya kita nggak menjalankan apa yang sudah kita putuskan sama-sama kan gitu. Sampai sekitar jam 5, sebelum jam 5 itu pimpinan aparat ya, keamanan pada saat itu kan dipimpin oleh Kapolres Pak Timor Pradopo dan Kodimnya saya lupa namanya siapa. Itu pangkatnya kan pada saat itu letkol. Nah, kok tiba-tiba turunlah dari helikopter seorang kolonel polisi, ya, seorang kolonel polisi namanya Atur Damanik. Dan Atur Damanik ini langsung mengambil alih pimpinan. Ya, dia berteriak kepada kita, "Hai mahasiswa, kalian sudah mengganggu kelancaran lalu lintas. Ya, kalian sudah mengganggu ketertiban umum." Gitu, sampai melebar ke jalan tol. Gitu. Oleh karena itu pimpinan saya ambil alih. Hai Brimob semua, maksudnya yang di depan itu kan Brimob. Hai Brimob semua, pimpinan saya ambil alih, siap semua. Desak turun. Akhirnya mahasiswa yang tadinya sempat melebar ke jalan tol ditarik masuk lagi ke jalan. Dan mulai sejak si Atur Damanik ini turun, ya, lucu juga, turunnya itu dari helikopter, ya. Diturunkan langsung ke TKP sini. Itu mulai keras, padahal secara persuasif pimpinan universitas, Pak Komang, kemudian pimpinan otorita juga dengan beberapa dosen, dibantu dosen, itu mencoba bernegosiasi supaya aparat keamanan bersikap lunak dan menerima aspirasi dari mahasiswa. Tapi ternyata setelah diambil alih pimpinan aparat keamanan ini oleh Atur Damanik, keras sekali. Ya, terasa sekali bagi kita bahwa dia galak lah dalam lebih galak 2 kali lipat daripada yang Kapolres dan Dandim pada saat itu. Saya lihat yang di depan itu matanya merah, mukanya beringas gitu kan, tidak ada senyum. Nah ini saya bertanya, ada apa ini? Ada momentum saya ketemu Pak Arthur. Karena masa makin bersemangat juga kan. Akhirnya barikade itu meluas ke jalan tol arah yang ke Pluit. Mahasiswa mau barikade ini lewat yang di sebelah arus balik gitu kan. Saya ketemulah dengan namanya Arthur Damanik di situ. Dan saya di BAP juga waktu itu di Makmil kan. Bahwa ada statementnya Pak Arthur Damanik pada saat itu. Saya ingat, kalau Ade tidak mundur jam 5 sore ini, saya akan
ringkus, saya akan tembakin kalian semua karena kita di personil perjalanan yang lengkap. Wah, saya nyolot gitu kan, hampir saya baku hantam sama beliau gitu kan. Untungnya Pak Kapolres, Pak Timo langsung nanya kita, Mas Wawan, jangan gitu kan. Saya nggak terima, ini siapa saya bilang, kan saya taunya Pak Kapolres dan Pak Dandim gitu. Ini siapa? Ini terangin. Nah, nggak lama saya dirarai begitu, beliau sekitar 1 meter 2 meter menjauhi saya, angkat HT. Nah, HT itu yang saya dengar, siap Panglima gitu kan. Berarti itu ada perintah. Yang perintah mungkin jam 5 tidak laksana, mungkin tidak kondusif, dia memerintahkan, ada yang mengasih perintah pada saat itu. Ya logika kita kan simpel, dulu TNI waktu itu ABRI kan berstruktur. Kalau ini kolonel ya pasti perintahnya apakah Kapolda, apakah itu Pangdam, atau naik lagi panglimanya bisa Panglima Kapolri atau Panglima TNI. Ya sebenarnya simple. Kalau memang ini dulu mengaku ABRI, seharusnya bisa kedetek siapa yang memerintahkan penembakan itu. Nah, terjadilah sebuah kejadian provokatif gitu ya dari salah seorang dari alumni gitu ya, yang memang maksud beliau sih baik gitu ya, menyemangati gitu ya. Weh, kenapa balik kalian? Kurang lebih begitu ya, kenapa balik? Ini belum selesai nih agenda. Sambil menceracau gitu deh. Nah, mahasiswa merasa, oh lu itu alumni jurusannya mungkin kenal gitu ya. Tapi yang jurusan lain kan tidak kenal, perawakannya memang tegap gitu orangnya gitu kan, badannya keker. Disangkanya intel. Diteriakin sama mahasiswa-mahasiswa yang tidak kenal tadi. Weh, lu siapa lu? Intel lu ya? Oh, ditangkap, dia ini berontak. Pegangin berontak, dia lari ke barisan aparat. Kabur berlindung di belakang PHH tentara polisi yang jaga Brimob itu. Dia lari ke belakang. Lah mahasiswa kan nggak mau tahu, yang diincar kan si orang tadi kan. Nah, langsung aparat kayak semacam dapat momen lah ya, antara memang merasa mau diserbu atau memang sengaja dia diciptakan seperti itu ya, kita nggak tahu ya, wallahu alam. Saya juga nggak mau menebak seperti itu karena pun beliaunya udah wafat juga. Ya udah, itu momennya tuh. Tong, begitu mahasiswa ngerangsek, ini ngerangsek balik, nangdung, jedeng, seperti yang kita lihat di video-video. Kita yang ormawa, yang resmi gitu ya, yang panitia lah ibaratnya, karena merasa acara sudah selesai, ya kita kan masuk di dalam kampus kan. Kaget kita, tahu dangdung, tembakan gitu. Saya berada di tiang bendera depan gedung rektorat Syarif Tayyip. Nah, di situ saya, kemudian Heri Hartanto, kebetulan anak mesin, satu lagi ada karyawan, bertiga kami di situ lagi ngeliat gitu ya, banyak aparat di atas flyover dan di pagar. Tiba-tiba jatuh nih Heri Hartanto. Wah, jatuh. Terus teman saya bilang gini, ini peluru beneran nih. Digotong lah nih si almarhum Heri Hartanto ke selasar waktu itu FTSP yang sekarang FSRD. Itu selasar terbuka, digotong, kemudian diikat lah pakai kain. Dibuka, ikat kain di ini bagian di perut. Di perut sini. Pokoknya kita nggak ngeliat, itu darah udah semua tuh. Di ini bungkus supaya. Dan kenapa pada saat itu nggak dibawa ke rumah sakit? Nggak bisa dibawa karena semua dikelilingin, diblokir semua. Kita nggak bisa keluar ambulan juga, pagar udah nggak bisa semua. Akhirnya di situ. Nah, setelah itu karena saya ingat tas saya titipkan di lobi gedung M, saya balik tuh
ke lobi gedung M. Pada saat naik tangga, saya awalnya nggak tahu, tiba-tiba ada mahasiswa yang jatuh dan darahnya muncrat gitu loh. Saya bilang, ini siapa nih jatuh? Kemudian mahasiswa partisi itu diangkat, gotong lah di situ. Terus belakangan baru tahu bahwa itu adalah Hafidin Royan. Kawan-kawan waktu itu lari balik ke arah kampus. Ada yang balik ke kampus, ada yang lari ke wali kota, ada yang lari ke arah Citraland, ada yang masuk ke got, nyelamatin diri masing-masing dulu lah. Memang sebagian besar tuh balik lagi ke kampus, lalu pintu karena pecah, masa tuh cair. Nah itu mulai banyak kan tuh ya pemukulan, penyerangan gitu ya. Ada yang mungkin yang jatuh, ada juga tuh fotonya yang ditendang kepalanya. Teman saya langsung, pokoknya teman saya cuma bilang, lari ya, pokoknya lari cepetan. Terus dia langsung lari gitu. Saya ketinggalan di belakang. Habis itu nggak lama kemudian saya ngerasa kesemutan badan saya, seluruh badan gitu. Habis itu udah hilang. Saya udah nggak sadar, blackout. Saya nggak tahu berapa lama blackout. Samar-samar itu ada yang saya inget, ada yang enggak, ada yang inget, ada yang enggak gitu. Saya inget yang pas lagi ada polisi mau ngegeret, mindahin gitu loh, kayak dari jalan gitu. Itu saya sempat inget, tapi terus kayaknya habis itu pingsan lagi. Terus yang benar-benar sadar banget itu saya sadarnya udah di dalam satu ruangan. Saya dibangunin gitu, yang ditepuk banget gitu, yang pokoknya yang dibilang bangun mbak, bangun gitu kan. Sebelum itu tuh saya antara sadar nggak sadarnya itu memang saya sempet kayak ada denger ada yang teriak, ada yang nangis gitu kan. Cuman ya gitu, antara sadar terus hilang lagi, antara sadar hilang lagi gitu. Terus ada yang teriak-teriak nangis lah, ada yang teriak ampun kayak gitu-gitu. Terus saya juga sempet ingetnya, saya juga sempet udah ngucap la ilaha illallah sih sebenarnya waktu itu gitu kan. Sampai disisir itu ke Citraland tuh, ke arah Dan Mogot. Ada yang lari ke sana juga, ke arah Latu Menten. Nah, gua kebetulan balik ke kampus. Masa mahasiswa masuk ke dalam, terus pagar ditutup, udah perang batu tuh. Pangpung, gas air mata lah, jus segala macem. Itu sampai maghrib masih. Begitu azan dia jeda sebentar, sekali bunyi botol pecah, tetap perang. Begitu azan lewat, nyambung lagi tuh. Dar. Tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang berlalu di depan saya, dan dia langsung jatuh kena tembak. Pas di depan saya persis. Jadi saya biasa pegang toa itu kan ngadepnya kan ke arah jalan yang jembatan kan ya. Itu ada mahasiswa naik dari bawah naik ke atas itu, lewat depan saya. Dia jatuh depan saya persis, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba jatuh ke saya. Ternyata dia kena tembak di bagian dada. Dia jatuh ke saya, langsung saya pegang, saya minta tolong teman saya, tolong. Langsung dibawa evakuasi ke rumah sakit gitu kan. Sejak itu saya nggak berani lagi diri-diri, takut saya. Lalu ada satu Alexander Bulog. Dia itu ketembak di sini. Jadi semua kan di dalam nih, Bos. Kenanya di sini kena dia. Dia kena itu padahal sudah sembunyi di basement. Kan jauh jaraknya. Basement situ, Bro. Jadi di basement tuh dia udah ngumpet di situ. Karena kan udah ditutup semua nih, udah nggak bisa keluar. Dia ngumpet kan di basement. Jadi pada saat dia nongol, itu memang di sniper bener, ditembak. Jadi ada yang nembak dia. Dia itu agak kepleset, jadi nggak kena kepala. Jadi kenanya di sini, bolong nih dia. Peluru yang saya terima itu adalah menembus tubuh saya, menembus leher ke belakang.
dan itu bukan diserempet tapi betul-betul peluru yang tembus masuk dan tembus pecah di belakang. Nah, saya jatuh, kemudian saya ditolong oleh teman dan kita inisiatif langsung bergerak ke klinik pada saat itu, klinik kampus. Tapi pada saat itu klinik kampus itu tutup, kami langsung berinisiatif ke Rumah Sakit Sumber Waras. Kita naik kendaraan motor ya, jadi ada punya orang yang lewat, kami tahan, minta tolong untuk diantarin ke Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, akhirnya si orang itu tersebut menolong kami bertiga dalam satu motor itu sama-sama kami ke Rumah Sakit Sumber Waras, seperti itu. Nah, setengah sadar Pak, jadi dalam kondisi setengah sadar karena pada saat itu nafas saya sudah tersengal-sengal antara hidup dan mati pada saat itu, dan ya kami memaksakan diri untuk lari. Dan ini tangan saya pada saat penembakan itu sudah lumpuh Pak, sudah lumpuh. Jadi memang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi di sini langsung saya saya topang gini, kami langsung lari. Dalam hal ini untuk mencari ini ya pengobatan ya. Untuk kami langsung ke Sumber Waras. Disitulah kami di sana kami datang ke Sumber Waras. Kaget petugas rumah sakit, ada kejadian apa ini di sini. Nah, kami sampaikan bahwa ada penembakan mahasiswa di dalam kampus Trisakti. Nah, setelah kami dirawat di situ berapa menit kemudian barulah ada sebagian muncul yang masih selamat keluar dari kampus untuk diobatin di sana. Nah, setelah itu saya tidak tahu lagi Pak, karena ada selahnya berapa jam ya, antara 2 atau 3 jam itulah kemudian baru masuk yang lebih rombongan yang lebih banyak lagi untuk dirawat. Saya ikut masuk, lari aja masuk ke dalam. Ternyata dari jauh kedengaran, makin terdengar jelas suara tembakan-tembakan. Kemudian juga ada asap gas air mata ya di depan gerbang itu. Itu suasana kacau ya Pak ya. Semua mahasiswa lari masuk ke dalam. Asap, penuh asap. Terus juga kita saya saat itu saya berpikir menyelamatkan obat-obatan. Jadi kantor Senat itu ada di depan, nggak jauh dari gerbang. Jadi saya mengamankan obat-obatan, saya bawa masuk ke dalam. Jadi teman-teman tuh lari masuk ke dalam ke tengah kampus. Saya bawa obat-obatan karena saya pikir ini pasti mungkin dibutuhkan nantinya. Saya bawa ini terus saya taruh di MS3 kan. MS3 FM dulu ada kantor radio MS3 FM di tengah plaza. Saya taruh di situ, kemudian saya balik lagi ke SMUT. SMUT itu Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, kantornya Senat Mahasiswa. Di sana ada teman saya lagi membakar berkas-berkas rapat. Karena saat itu kan kita berpikir kita nggak tahu apakah kita jadi dicap sebagai pemberontak atau dicap sebagai pahlawan, kita belum tahu saat itu kan. Jadi ada teman membakar semua berkas-berkas, nama-nama setiap rapat kan ada nama, perencanaan segala macam itu kita musnahkan, semua dibakar. Kemudian juga saya bawa lagi barang-barang yang bisa dibawa diselamatkan. Terus juga kena gas air mata. Itu panas banget Pak, kalau kena gas air mata tuh sampai kayak mau kebakar ya. Jadi saya sambil pegang ini, ada teman yang pegang aqua, saya bilang tolong siram saya gitu karena panas sekali. Jadi saat itu mahasiswa tuh meskipun nggak saling kenal karena kan fakultas banyak sekali, tapi kita bisa saling bantu gitu loh. Jadi ada yang bantu ada yang pingsan dibawa, digotong gitu. Kemudian semuanya sebagian besar berkumpul di MS3FM. Obat-obatan kan kurang Pak, jadi saya lari dan beberapa teman ke depan itu ada klinik apotek. Itu kita coba bongkar ya untuk ambil obatnya. Kita bongkar, kemudian obat-obatnya kita bawa untuk teman-teman yang terluka itu. Saya sempat melihat ke arah flyover. Di situ saya lihat banyak pasukan berseragam, waktu itu berseragam coklat. Melakukan penembakan ke arah dalam kampus. Nah,
Karena begitu gencarnya penembakan, saya coba memberanikan diri untuk melapor ke polisi militer. Saya lari ke arah ruang otorita kampus, saya menelepon ke Pomdam Jaya waktu itu. Waktu itu saya belum tahu siapa yang menerima. Cuma saya katakan, Pak, tolong Pak, kami ditembaki. Tolong dihentikan. Ini sudah ada korban. Seingat saya ngomong seperti itu, Pak. Akhirnya dari pihak Pomdam bilang, baik Mas. Sempat saya ditanya, namanya siapa? Saya Richard Aritonang, Pak, mahasiswa Fakultas Hukum, saya bilang. Ini masih berlangsung, Pak, penembakan. Kami ini nggak bisa balas, Pak, saya bilang. Kami ini aksi damai, kok ditembaki. Tenang Mas, segera kita kirim untuk menenangkan keadaan. Saya tutup telepon, tapi saya sedikit mendengar masih ada bunyi beberapa tembakan. Nah setelah itu, saya ngumpet Pak, karena ketakutan. Kita semua akhirnya lari ke karena ruang senatnya di depan, terus kita disuruh lari ke belakang ke ruang MS3 waktu itu, radio di tengah itu yang ada ATM Bank BNI. Di situ kumpul semua sampai malam itu kita kan belum bisa keluar kampus. Terus ada isu juga kita di sweeping, ada aparat yang masuk ke dalam kampus. Kita ketakutan luar biasa pada saat itu karena kondisi kampus juga gelap, mati lampu atau sengaja dimatiin, aku juga nggak tahu. Terus kita lari paling ujung di fakultas di elektro ya, paling ujung itu sembunyi di dalam kelas. Jadi ya mungkin juga ada yang lari ke atas ke lantai 5, lantai 6, pokoknya semua masing-masing menyelamatkan diri lah dengan teman-temannya, dengan kelompok-kelompoknya gitu ya. Sampai itu suasana baru reda kira-kira jam 9 malam. Itu kita udah dengar ada ambulan gitu, udah ada teman-teman yang dilarikan ke rumah sakit. Terus kita dengar ketua senat mahasiswa kita juga kena peluru karet ya, Mas Hendro. Terus ya akhirnya sampai jam 9 itu baru agak reda dan kita bisa pulang. Pahlawan ini datang jam 12.30-an apa jam berapa gitu. Jam 12.30-an itu juga Pangdam Jaya datang. Syafri Samsudin. Posisinya di sini. Jadi duduk ini semua. Ini sini dulu tempat duduk nih. Tempat duduk semua di sana. Di sini keranda dan peti bawa masuk di kota. Saya terima. Terus Syafri Samsudin, saya lupa, Syafri Samsudin tuh duduk di tempat sebelahnya almarhum, belum, datang, sambut, duduk di tengah, dia peci gini nih. Kan biasanya kan kalau orang kalau lagi duka itu kan gimana ya, dia biasanya kan kalau mau gimana, mau menunjukkan kepalanya, dia kan bikin seperti ini, jadi kan kelihatan matanya. Ini enggak, matanya ditutup, duduk di situ. Waktu itu beliau masih bintang 1 nggak salah, Pangdam Jaya. Nggak salah juga, ya itu kan kita nggak bisa jawab apa-apa. Kemudian datanglah almarhum Pak Mudanton, rektor kita ya. Datang ketemu ngobrol. Saya udah diam. Terus teman-teman dimasukkan, saya panggil teman-teman yang tolong baca Al-Fatihah dan setelahnya. Seterusnya, yang non muslim ya berdoa, yang muslim silahkan berdoa juga kan. Setelah diterima ditaruh di sini, tidak ada pembicaraan waktu itu antara Pangdam dan Pak Mudanto. Diam, sepi, entah saya nggak tahu. Yang saya sayangkan hanya adalah kepolisian tidak ada, hilang semuanya.
Selesai di saat itu, jam-jam sudah jam 3-an gitu, udah bubar deh tuh. Taruh di sini, tutup. Masih ada, ya mungkin masih ada yang ngobrol-ngobrol lah teman-teman kan. Jam 5, jam 4, saya balik ke rumah, mandi, pulang ke sini, udah full. 4 orang tokoh Ciganjur tiba-tiba muncul. Mungkin diminta oleh almarhum Pak Kunanto mungkin ya, dan Pak almarhum Pak Andi ya. Dan setelah itu yang dulu awalnya adalah mahasiswa bergerak diambil alih oleh tokoh-tokoh tersebut. Itu kan kata revolusi, karena kata-kata mereka adalah revolusi, revolusi sampai mati. Trisakti tidak. Trisakti menyatakan reformasi, reformasi sampai mati. Pola pikir yang berbeda. Hal yang berbeda. Sejarah yang berbeda. Mahmil berjalan, prosesnya intimidasi, apalagi saya semua itu saksi itu intimidasi maupun dari kampus maupun di situ teman-teman atau aparat itu intimidasi kita. Hasilnya tidak memuaskan, cuman terdakwa 4 ya pelaku perwira di lapangan setelah letnan. Berlangsung lagi mahmil kedua yaitu di tahun 99. Sama hasilnya tidak memuaskan, pelakunya adalah cuman kesalahan prosedur, melawan perintah atasan, bukan masalah siapa yang merintah menembak. Jadi mahmil itu cuman kesalahan prosedur doang. Setelah kesalahan prosedur, ya kita bawa ini, kita bentuk namanya TPF 12 Mei. Apa yang kita lakukan? Ya pendataan, ya korban, ya saksi, ya proyektir, ya selongsong. Nah itu yang kita kawal itu ya proyektir yang ada di tubuh Heri Hartanto yang masih tertinggal di dalam tubuhnya. Nah itu kita bawa ke forensik Mabes Polri, nggak puas juga ke ITB. Yang nggak puas sebenarnya pihak polisi bahwa ini ada unsur senjata Steyr sama SS1. Karena ini merasa nggak ini ya akhirnya bawa ke ITB lebih independen. Hasilnya hampir sama. Nggak puas juga akhirnya bawa ke Singapura. Ke Singapura juga nggak, bawa langsung ke Belfast gitu kan. Jadi proyektil itu ya dibawa sampai ke Belfast supaya ini menyatakan netral. Ya hasilnya tetap pakai senapan SS1 sama Steyr. Jadi yang punya pada saat itu memang Brimob dan Kopassus. Ini peluru yang seharusnya tidak digunakan untuk membunuh rakyatnya sendiri, untuk membunuh mahasiswa yang tidak bersenjata. Tapi kenapa digunakan? Ini kan merupakan pelanggaran HAM berat. Seharusnya peluru itu digunakan waktu ketika berperang melawan musuh-musuh negara. Di mana tanggung jawab negara pada saat itu? Sayang sekali tidak diloloskan pelanggaran HAM berat. Kalau seandainya pada saat itu DPR ya sebagai wakil rakyat mau ya sepakat menyatakan bahwa peristiwa 12 Mei 98 sebagai pelanggaran HAM berat, maka akan terang benderang siapa pelaku. Keinginan kita untuk penuntasan kasus, di sisi lain ada sejumlah keluarga yang tiap tahun mengalami kepiluan, gitu ya. Tiap tahun mengalami kesedihan yang berulang. Di tahun ke-10 lah kalau nggak salah ya, 10 ke atas lah, kita mulai memikirkan ini bukan sekedar menuntut penuntasan kasus secara hukum saja. Kita tidak hanya fokus ke situ. Kita harus mulai mikirin keluarga almarhum. Karena dari 4 itu ada 2 orang tua yang tinggal sendiri gitu ya, yang membutuhkan atensi perhatian khusus secara
materi, secara finansial, karena mereka mengalami titik balik kehidupan itu begitu anak-anak mereka meninggal gitu ya. Ada yang sampai meninggal karena stres mikirin kasus anaknya, itu salah satunya Om Boy ya. Om Boy itu orang tuanya Elang. Itu beliau sampai akhir hayatnya itu masih, saya ingat betul, sampai akhir hayatnya beliau masih ngomong, anak saya nggak salah, ini harus tuntas, ini harus dihukum. Beliau masih sampai di akhir hayat sakitnya beliau itu masih kayak orang halu. Kan kita menjenguk ke rumah sakit, tapi udah halu gitu. Tuh, intinya minta diusut, ini belum selesai. Karena beliau jadi motor paling depan keluarga para almarhum, para korban. Paling depan tuh beliau memperjuangkan penuntasan. Nah, itu di tahun kesekian tadi itu kita mulai berpikir, ini kita nggak bisa nih. Ini ada orang yang tiap tahun mengalami kepiluan, kesedihan, keluarga. Maka mulailah tuh kita berubah. Kita tidak hanya memikirkan penuntasan kasus secara hukum, tapi juga kesejahteraan. Saya lupa di tahun keberapa tepatnya, mulailah atensi itu membuahkan hasil. Di zamannya Presiden SBY, itu desakan kita agar pemerintah mengakui, minta maaf, dan memberi apresiasi, itu terjadi ya. Jadi atas nama negara dia minta maaf ya kan atas kejadian 12 Mei, terus diberikan bintang kehormatan sebagai pejuang reformasi. Harapan saya kalau bisa dia nanggung saya seumur hidup lah. Apakah gitu. Ya aja. Itu dari yayasan ya itu sama dia itu sama Dr. Iwan tuh ya saya udah dikasih itu. Tadi malam ke sono kasih surat hak milik, sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik? Ya. Apa ya? Rumah. Rumah? Ibu beli rumah? Enggak beli, dikasih dari yayasan. Dari yayasan? Kalau saya beli dari mana Pak ipengnya? Ya itulah. Apalagi yang mau diomongin, yang mau disampaikan ke pemerintah, apalagi di Pak Jokowi, Pak Jokowi? Ya kalau bisa ya dia ngasih biaya kita untuk selamanya lah. Elang tuh almarhum salah satu yang salah satu kakak yang ngejagain adik-adiknya gitu ya. Karena dari saya langsung, kakak saya langsung setelah saya itu almarhum Elang baru kakak saya yang perempuan. Jadi gap kita umur beda 5 tahun. Jadi mungkin berasanya waktu saya beranjak dewasa, dia juga udah SMA gitu, mulai lebih solid lah. Kalau waktu agak kecilan kita sering berantem lah, ganggu-gangguan gitu kan. Cuman dia orang tanggung jawab, orang yang sangat supel gitu ya, buat bersosial dengan teman-temannya, terus sama orang tua, sama ibu saya terutama ya, lebih modelnya Elang tuh ya semua juga perhatian sama orang tua, cuman dia lebih kelihatan lah kalau ke ibunya gitu. Lalu apalagi ya, dia itu salah satu yang termasuk idealis juga lah ya, punya sikap, punya pandangan sendiri gitu terhadap sesuatu. Semua usaha udah dicoba ya dari masih ada ayah saya gitu ya. Kita bikin TGPF, tim khusus gitu ya buat pelanggaran HAM Trisakti khususnya. Cuman kan mental terus ya. Dibilang bukan pelanggaran HAM berat. Jadi sebenarnya usaha-usaha itu udah pernah ada dulu gitu. Tapi selalu karena
kemungkinan ya mungkin saat itu circle-nya juga masih, maksudnya orang-orang yang ada di sejarah itu gitu ya, jadi susah untuk dibuktikan gitu ya, masih kuat banget gitu ya. Jadi sampai perjalanan waktu sekarang mungkin 24-25 tahun ya. Ya gitu aja, cuman jadi seremoni per tahunan aja. Kalau misalnya 12 Mei gimana-gimana, kepengennya apa orang tua dan lain-lain, ya seperti itu aja. Cuman paling nggak sejarah kan mencatat gitu ya, bahwa pernah ada pergerakan mahasiswa yang merubah tatanan politik Indonesia yang ke arah yang lebih baik sih. Itu aja. Harapan sih mungkin kayaknya udah jauh ya kalau dari saya, dan nggak mungkin juga kayak terkesentuh. Ya maksudnya kalau sampai itu ya pasti ngerembet kemana-mana sih, saya yakin. Soal itu kan kalau buat saya reformasi itu tuh bukan pure reformasi, menurut saya itu cuma pengambil alihan kekuasaan secara tanda kutip ya. Jadi nggak pure reformasi movement dari pergerakan pemuda, jadi kayaknya ada dorongan dari pemerintahan di dalam juga, ya kan akhirnya kan kita tahu juga kan, maksudnya setelah Orde Baru itu yang ada di situ kan siapa aja, yang ada di lingkaran itu siapa aja. Jadi itu sih kalau pandangan saya. Indonesia udah lebih mantap lagi sih kalau misalnya harapannya setelah 25 tahun politik udah berubah dan lain-lain gitu ya. Harusnya bisa lebih ya istilahnya lebih udah harapannya ya itu Indonesia kan dengan kejadian itu kan harusnya harapan ininya kan Indonesia jadi lebih keren gitu ya, lebih ya ham-ham gitu harusnya udah nggak ada lah. Terus sistem dan lain-lain udah reformasi, bener-bener semuanya lah reformasi gitu ya. Ya harapan secara Indonesianya sih harusnya lebih baik lagi Indonesia ya. Harusnya yang bertanggung jawab itu secara gentle gitu ya. Karena ini kan udah nggak mungkin ya istilahnya ditangkap apa segala macam gitu ya. Ada rekonsiliasi gitu, maksudnya bahwa saat itu pernah terjadi begini-begini, ini ada kejadian begini, ya kita mohon maaf pemerintah saat itu gitu harusnya. Sebenarnya itu kan harusnya bisa paling nggak maafkan, apalagi orang tua ya, bisa memaafkan perbuatan itu, tapi paling nggak di dunia ini tahu gitu kejadian sebenarnya itu kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya yang paling penting gitu. Jadi paling nggak ke depan tuh udah nggak ada lagi ya pengkhianat yang istilahnya yang ngumpet terus di balik ya selama ini orang nggak tahu gitu. Itu aja sih harapan dari saya. Kalau ada yang berani gitu, yang gentle, ya kan kita tahu lah saat itu jenderalnya siapa, ada yang ngegeser, ya banyak lah ini dinamika itu lah kita tahu lah. Ya kita kan cuma nggak mungkin sebutin ya. Seperti itu sih harapan saya. Setelah kejadian 12 Mei, harapan kita adalah bagaimana kita bisa mengisi perjuangan oleh teman-teman adik-adik kita pada waktu itu di Reformasi 98, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita jadi lebih baik seperti apa yang kita perjuangkan di tahun 98. Jadi harapannya adalah perjuangan teman-teman kita itu, adik-adik kita itu tidak percuma. Jadi apa yang kita harapkan perbaikan untuk negara dan bangsa kita ini bisa kita capai. Walaupun penuh tantangan, tapi saya berharap dan saya yakin kita akan menuju suatu Indonesia yang sangat maju. Pelaku kejadian tersebut bisa dihukum. Jadi penanggung jawab kejadian tersebut bisa dihukum lah ya sesuai dengan ya perbuatannya. Cuman ya dengan kondisi saat ini yang seakan-akan juga masih abu-abu terus sampai saat ini, tapi ya kami akan selalu berusaha bagaimana agar semua itu bisa terungkap dan dalang dari semua kegiatan tersebut bisa bertanggung jawab dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Secara kelembagaan sudah mulai perbaikan di Trisakti. Internal dulu kita bicara, gitu ya, di mana ikatan alumni sudah mulai hidup, gitu ya. Kemudian sivitas akademikanya sudah mulai peduli terhadap kampus. Itu juga suatu hal yang cukup bagus. Ke depan ya bagaimana kampus ini tetap mempunyai nilai-nilai moral terhadap
peristiwa di 12 Mei 98. Bagi sebagian orang mungkin 4 pejuang itu adalah cuma orang kebetulan yang meninggal gitu. Tapi kalau menurut saya kalau sudah bawa jaket itu sudah punya niat gitu. Jadi kalau orang pahlawan itu ibaratnya baru pegang bambu runcing itu sudah jadi pahlawan itu barang. Ya. Jadi seringkali saya mencoba men-challenge lah teman-teman sejarawan definisi dari pahlawan. Gitu. Kita berharap 4 orang ini menjadi pahlawan. Kita tidak berharap bahwa setiap orang itu menjadi pahlawan. 4 orang menjadi pahlawan reformasi dalam satu SK pun kita terima. Pengakuan itu penting. Kenapa? Kalau pemerintah sudah memberikan jasa sebagai bintang pejuang reformasi gitu ya, kemudian ada bintang jasanya, saya kira udah saatnya lah, tinggal sedikit lagi untuk pahlawan. Karena biar bagaimanapun kalau dikatakan satu orang menjadi pahlawan karena harus suatu proses, kayaknya nggak pas juga gitu. Banyak juga orang di saat momentum tertentu dia mengambil sikap untuk menjadi perlawanan, itu menjadi pahlawan. Itu aja tantangannya. Kalau untuk kedepannya, untuk teman-teman 4 pejuang reformasi itu kan masih kepingin lah kita jadi pahlawan reformasi 4 orang. Jadi nggak perlu Hafidin Royan, pahlawan reformasi. Enggak, pahlawan reformasi 4 orang adalah gitu. Jadi itu dari sisinya. Kemudian dari sisi kebangsaan, kita bersyukurlah. Mungkin era demokrasi ini kalau tidak ada 12 Mei, nggak ada itu. Jadi nggak ada itu cerita. Makanya kalau bicara undang-undang, saya juga berani berdebat gitu ya. Yang bisa melakukan perubahan, ini perubahan loh. Dari sistem demokrasi yang diatur menjadi demokrasi yang bebas. Sehingga bisa lahir seorang presiden, bisa lahir seorang wakil gubernur yang WNI keturunan katanya gitu kan gitu ya. Tapi dia lebih WNI kali dibandingkan kita sendiri mungkin ya. Nah itu kan produk-produk dari reformasi. Walaupun masih banyak orang-orang, saya mesti tegaskan, orang-orang yang menikmati di Orde Baru dan masih menikmati di reformasi masih banyak. Itulah yang masih banyak mendistorsi Orde Reformasi kita. Ke depan mudah-mudahan ini bisa kita tunjukkan bahwa reformasi itu terbaik. Tema besar kita tuh itu Trisakti, mengkoreksi eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Jadi ya mungkin terlalu scholars, terlalu akademis sih. Tapi menurut saya itu mimpi kita tuh itu. Mengkoreksi, terus mengkoreksi. Kalau nggak dikoreksi pasti akan liar mereka. Nah ini yang sebenarnya harapan saya sebenarnya dengan apapun, selama nggak ngelupa, selama masih berteriak, ya saya yakin sih semangat ya perubahan itu nggak bakal luntur dan perubahan yang sejatinya pasti akan terjadi. Dan kita pernah mungkin merasakan, kemudian ada yang hilang sedikit gitu. Terus kita merasakan, tapi kan dunianya tetap yang hakiki adalah kita bisa menerima kebebasan ini karena 4 korban. Jadi Indonesia, kita bisa bikin YouTube, bisa apa. Ada imajinasi misalnya, bagaimana kalau Soeharto, simulasi lah bahkan, gimana kalau Soeharto kemudian nggak jatuh di tahun 98. Ya kita kayak Korea Utara. Di mana anaknya yang memimpin, terus kemudian kita puja-puja gitu, setiap mau berangkat sekolah kita harus ada patungnya gitu. Itu kalau hidup dalam diktatorship, kalau hidup dalam dunia yang otoriter. Jadi semua politisi ini, semua presiden, semua siapapun orang di Indonesia hari ini yang bisa mencicipi kebebasan mengkritik, kebebasan berpendapat, kebebasan yang nggak pernah mereka rasakan di era Orde Baru, berhutang sama Elang, sama Idin, sama Hendrawansi, sama Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar teman-teman Sivitas Akademika Universitas Trisakti? Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Dara Syahrudin. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tahun 97. Dulu sempat aktif di Kepresma MMUT, kami periode yang ketiga ya. Jadi setelah Bang Raja, Andre Rosiade, kemudian periode kami Kepresma yang periode ketiga kalau tidak salah, itu sekitar tahun 2002 atau 2003. Di zaman kami itu, pada saat kami di Kepresma bersama teman-teman pada saat itu 5 tahun tragedi 12 Mei. Dan apa yang saya ingat dulu itu, karena mungkin masih 4-5 tahun pertama ya, tetap masih mengharapkan aktor intelektual yang menyebabkan wafatnya keempat pahlawan reformasi teman-teman kita itu dapat terungkap. Kemudian saya sudah meninggalkan kampus sejak lulus sekitar tahun 2003. Gak terasa sekarang udah 20 tahun nih, 2023 ya. Kemudian bertemu dengan banyak senior-senior, teman-teman yang aktif di Paperti dan yang lain-lain, teman-teman alumni, dan mendapat informasi bahwa ternyata memang dari 20 tahun ini memang sudah banyak ada hal-hal yang diberikan, terutama buat orang tua dari pahlawan reformasi, tetapi tetap aktor intelektualnya masih belum jelas gitu loh. Tentunya harapan saya yang pada saat kejadian 12 Mei 98, saya semester 2 tuh di Fakultas Kedokteran, menyaksikan juga gimana kita lari-lari pada saat itu, sore-sore itu ya, pada ada penembakan. Kemudian saya sempat kabur ke kos-kosan teman-teman kita di Tanjung Gedong kalau nggak salah. Itu betapa mencekamnya, tetapi setidaknya saya merasa bersyukur, setidaknya kampus kita menjadi kampus pahlawan reformasi, dan semangat mereka itulah yang membuat kita sampai sekarang ini. Republik Indonesia setidaknya ada perubahan, walaupun mungkin tetap kita mengharapkan lebih baik lagi. Memang saya minta maaf tidak bisa banyak berbuat, terutama untuk kasus ini, tetapi kita berterima kasih terutama buat teman-teman senior-senior yang hingga sampai sekarang di balik kesibukan mereka dalam bekerja tentunya tetap masih concern dan mengurusi agar kasus ini bisa terungkap lebih terang benderang. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan sebenarnya berduka cita ya. Kita sudah 25 tahun, 1/4 abad kasus ini masih seperti ini aja, tetapi kita tetap optimis. Semoga saatnya nanti kasus ini bisa terang benderang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Rosiade, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti tahun 2000 sampai tahun 2001. 25 tahun perjalanan penuntasan kasus 12 Mei 1998, banyak hal yang sudah kita alami. Waktu kami diberikan amanah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, banyak hal perjuangan yang kami lakukan bersama rekan-rekan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Mulai mengawal pembentukan Pansus Trisakti Semanggi 1 dan 2 sampai mengawal pengadilan militer bagaimana persidangan kasus Trisakti, dan alhamdulillah memang meskipun Pansus Trisakti kita tidak berhasil maksimal karena memang sudah diputuskan tidak terjadi pelanggaran HAM berat, tapi kita tahu di pengadilan militer pelaku penembakan secara sah terbukti ada petugas gegana dari Brimob yang terlibat dan sudah dihukum oleh pengadilan militer. Ini memang perjuangan yang panjang dan memang melelahkan, dan memang dalam 2000-2001 perjuangan kami belum berhasil dan belum maksimal, dan tentu dilanjutkan oleh Presiden mahasiswa yang berikutnya. Tapi yang perlu diketahui bagaimana waktu itu seluruh sivitas akademika Trisakti begitu solid bekerja sama, saling bahu-membahu dari mulai dibentuknya TPK 12 Mei 1998.
bagaimana TPK 12 Mei ada terdiri dari alumni, ya dosen, ya, seluruh mahasiswa dan juga seluruh pihak sivitas akademika yang terlibat bahu-membahu untuk menuntaskan kasus 12 Mei 1998. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bersama bagaimana 25 tahun reformasi sudah berjalan. Tentu banyak hal cita-cita reformasi perlu kita wujudkan. Untuk itu semangat 4 pahlawan reformasi harus kita jaga dan kita wujudkan bersama dengan terus berjuang mewujudkan cita-cita reformasi 1998. Jangan sampai reformasi dibajak orang di tengah jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Wijaya atau biasa dipanggil Kodir. Kebetulan waktu itu saya menjabat sebagai presiden mahasiswa di periode ketiga setelah Raja dan Andri. Mengenai 12 Mei di periode kepemimpinan saya, sepertinya waktu itu kita mengalami persimpangan jalan ya, apakah kita akan terus mengupayakan penyelesaian hukum atau kita sebatas memulihkan hak-hak korban, atau malah kita sebatas mendeliver bahwa pernah ada kasus kekerasan negara terhadap rakyatnya, mengedukasi apa itu hak asasi manusia dan yang lainnya itu. Jadi 3 pilihan itu waktu itu sangat berat, kita mengupayakan yang mana, dan yang kita pilih waktu itu adalah mengupayakan ketiganya hingga kedepannya generasi mendatang dapat memberikan prioritas mana yang memungkinkan untuk kita perjuangkan. Yang pertama, masalah upaya hukum, beberapa aksi mahasiswa sudah kita lakukan dari mulai audiensi hingga menduduki Kejagung. Nah, puncaknya mungkin yaitu ya, kita pernah menduduki Kejagung pada tanggal 25 Mei tahun 2004 untuk memaksa Kejagung memproses, karena hambatan di kasus ini adalah ketika DPR menyatakan melalui pansus TSS menyatakan bahwa kasus TSS bukan merupakan pelanggaran HAM berat, sementara Komnas HAM menyatakan bahwa kasus Trisakti 91 dan 92 adalah pelanggaran HAM berat. Lalu Kejagung berkali-kali mengembalikan berkas dengan alasan berkasnya tidak lengkap, alasan yang terlalu dibuat-buat. Maka dari itu kami memutuskan waktu itu menggunakan Kejagung untuk lebih firm. Yang kami upayakan adalah bahwa Kejagung, Komnas HAM dan DPR melakukan pertemuan tripartit sehingga kesimpulan yang dibuat adalah dari ketiga lembaga negara tersebut. Apa sebenarnya kasus Trisakti 91 dan 92? Apakah ini merupakan benar pelanggaran HAM berat seperti yang dibicarakan atau diungkapkan oleh Komnas HAM melalui penyelidikannya, atau melalui proses politik di DPR menyatakan ini bukan pelanggaran HAM berat. Nah, sayangnya pertemuan tripartit itu tidak pernah terrealisasi walaupun kita sudah upayakan menginap di Kejagung pada yang tadi saya sebutkan 25 Mei 2004. Yang kedua adalah upaya-upaya memulihkan hak korban. Itu kami bekerja sama dengan masyarakat Trisakti mengupayakan bagaimana peristiwa 12 Mei ini dipandang sebagai penggalan sejarah yang memang anak-anak bangsa ini memperjuangkan hak-hak bernegaranya melalui reformasi. Karena pada saat-saat itu ada upaya-upaya mengaburkan sejarah. Saya sebagai Presiden Mahasiswa Trisakti mendapatkan tongkat estafet perjuangan dari yang sebelumnya. Nah, pada saat itu yang sebelumnya telah mendorong bahwa 4 pahlawan reformasi ini mendapat bintang jasa dari Presiden SBY. Nah, setelah itu dikasih tongkat estafet saya untuk melanjutkan. Nah, melanjutkan ini kita terus mendorong. Artinya kita sudah mendapatkan backup ataupun kita dapat dukungan dari pemerintah untuk meneruskan. Pada saat itu kita juga telah melakukan berbagai banyak cara sesuai prosedur ya. Kita dorong juga ke DPR RI, kita mediasi juga ke DPR RI yang berkaitan, ke Kejaksaan Agung juga kita lakukan ke sana mediasi.
Namun sepertinya kayak bola pingpong kita tuh, dilempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini gitu, hingga akhirnya apa sih yang membuat kita harus mengingatkan bahwa ini tragedi pelanggaran HAM loh yang terjadi. Yang meninggal ini nih manusia gitu ya, yang meninggal ini, yang wafat ini adalah manusia yang mengorbankan pada saat itu berjuang untuk menuju era reformasi pada saat itu. Maka pada saat itu kita berkonsolidasi di internal maupun eksternal, artinya kita berkoordinasi dengan senior-senior kita, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita melakukan bisa memecahkan permasalahan ini gitu. Kita aksi-aksi kecil yang membuat orang itu menjadi menjadi teringat terhadap tragedi 12 Mei Trisakti, yaitu setiap tanggal 12 Mei setiap tanggal 12 kita melakukan aksi memperingati. Setiap tanggal 12 Mei kita mau di mana itu konsolidasi semua fakultas untuk kita bisa melakukan suatu gerakan pada saat itu. Dan kita juga bergandengan tangan dengan kampus-kampus luar untuk mendukung, mencari dukungan untuk kita semakin besar gerakan kita seperti itu. Nah, dari situ kita ketemulah sama DPR RI. Terus kemudian ada Komisi 3 dan lain sebagainya yang menangani kasus ini seperti itu. Kita sampaikan, sudah di mana sih? Seperti apa sih kok jadi mentok aja nih, kayak misalkan pemerintah belum mendukung, Kejagungnya belum mendapatkan jawaban atas ininya, ke penguatan terhadap dokumen-dokumen terhadap untuk bisa kita tuntaskan masalah 12 Mei Trisakti. Kita sudah melakukan hal-hal itu, mediasi terus, kita komunikasi ke Kejagung juga, kita melakukan pressure hebat juga ke sana gitu untuk hal itu. Namun memang yang tadi saya bilang, ini kelihatannya kayak bola pingpong nih, dilempar sana, lempar sini, lempar sana. Jadi pertanyaan buat kita sampai bikin kajian di internal, kita bikin kajian ke seminar nasional. Kenapa sih pelanggaran HAM ini tuh seperti ditutup-tutupi? Ada apa sih? Kenapa sih pemerintah nggak mau melakukan suatu gerakan untuk membongkar gitu loh? Ada apa sebenarnya kan gitu? Nah, inilah di sini kita lakukan pressure juga semuanya. Kita melakukan mediasi dengan yang lainnya segala macam. Terus kita melakukan semacam gerakan-gerakan yang sifatnya menggritik pemerintah gitu, membuat mereka tidak nyaman gitu loh. Dengan cara misalkan kita tiba-tiba masuk ke gedung DPR RI, kita mindik-mindik, diem-diem. Pada saat itu mungkin pengamanannya nggak seketat sekarang, karena mungkin ya saya juga belum pernah masuk lagi ke sana gitu. Kita mindik-mindik, kita pecah kecil-kecil gitu, 5 orang, nanti di titik mana kita kumpul, kita bikin hora-hora lah, porak-poranda lah di sana gitu. Karena menurut kami bahwa lu kayaknya nggak pada peduli nih dengan hal ini nih, kenapa, ada apa gitu. Ketika kita udah mulai bergerak, baru mulai mereka ada apa lagi, diangkat lagi segala macam seperti itu. Pada waktu saya memegang pimpinan sebagai organisasi atau pimpinan dari Presiden Mahasiswa Trisakti, sudah berubah konstruksi hukumnya. Yang tadinya pelanggaran HAM itu ditentukan oleh 3 lembaga, yaitu Komnas HAM, kemudian Kejaksaan Agung dan DPR, yang kemudian baru dibawa ke sidang pengadilan HAM ad hoc. Sekarang DPR-nya sudah hilang, sehingga hanya tinggal Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Nah, dari situ kami kemudian berpikir bahwa perjuangan ini tidak perlu lagi riuh terhadap isu-isu politik, karena sebelumnya kita selalu berjuang, kami selalu berjuang itu gagal di dalam meyakinkan parlemen, DPR, bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Saya ingat betul saat itu terjadi pemungutan suara di dalam pansus Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2, dan akhirnya kita kalah, bukan pelanggaran berat. Namun dengan dicabutnya peran DPR atau Komisi 3 dalam hal ini dalam Undang-Undang HAM oleh Mahkamah Konstitusi, maka konstelasinya berubah, sehingga kami fokus bahwa ini masih ada harapan. Kita bersyukur ketika ini dilepaskan, maka perjuangan ini kembali ke relnya. Dan saya dibantu dan diarahkan oleh, dibimbing juga oleh senior-senior dari berbagai elemen, termasuk dari Paperti, kemudian dari berbagai kelompok, ada dosen juga, yang kemudian akhirnya mengembalikan kembali penuntasan tragedi Trisakti ke dalam rel hukum. Kita kembali ke isu yudisial, bahwa ini jelas kalau memang ini pelanggaran HAM sesuai rekomendasi dari Komnas HAM,
maka Komnas HAM harus segera menyelesaikan bahan-bahannya dan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Saya Presiden Mahasiswa Trisakti Kabinet Sigap tahun 2013. Terkait 12 Mei, ada 3 hal yang menjadi fokus kami. Yang pertama, kita fokus terhadap untuk mengingatkan. Yang kedua, mengenang. Yang ketiga, menyadarkan. Dari ketiga fokus tersebut, terkait mengingat, kami melakukan agenda kegiatan roadshow seminar ke SMA yang ada di DKI Jakarta, khususnya di daerah Grogol, untuk memberikan materi 12 Mei itu sendiri. Dan setelah itu kita berkoordinasi dengan rektorat untuk memasukkan materi 12 Mei ke dalam kurikulum mata kuliah mahasiswa baru khususnya, Bang. Hal tersebut harapan kami bisa membuat masyarakat khususnya masyarakat Trisakti sangat mendalami kasus tersebut. Lalu yang kedua terkait mengenang, kami berinisiatif memiliki gagasan untuk menjadikan kawasan Grogol Trisakti khususnya kawasan situs bersejarah reformasi. Pada kala itu saya bersama kawan-kawan beraudiensi dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah DKI untuk merubah nama halte dan terminal Grogol menjadi 12 Mei Reformasi. Yang kedua, kami pun bekerjasama dengan anak landscape untuk mendesain satu tugu reformasi yang saat ini persis di seberang halte Transjakarta kampus kita. Hal tersebut semata-mata kami membuat simbol untuk bisa mengingatkan ke masyarakat dan mengenang tragedi 12 Mei Trisakti tersebut. Sedangkan yang ketiga terkait menyadarkan, kami dari Kabinet Sigap memberikan blueprint kepada kabinet seterusnya, dan mungkin kita bekerjasama dengan Paperti saat itu memberikan blueprint untuk materi 12 Mei menjadi materi yang wajib bagi mahasiswa baru dan menyadarkan masyarakat juga bahwasanya kejadian 12 Mei Trisakti adalah bagian terpenting dari sejarah peradaban Indonesia. Yang paling berkesan buat saya yaitu merubah nama halte dan juga terminal Grogol menjadi 12 Mei Reformasi. Sedang yang kedua, kita membuat simbol tadi yaitu simbol tugu reformasi yang persis ada di seberang halte Transjakarta. Kami secara internal bekerja sama dengan anak-anak landscape untuk mendesain dan menyampaikan desain tersebut ke pemerintah DKI, dan sampai akhirnya diresmikan 1 tahun setelah saya menjabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Saya Dino Ardiansyah, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti dari Kabinet Optimis dan mewakilkan MMUT dari tahun 2019 sampai 2021 awal. Ingin menyampaikan bahwa banyak sekali langkah-langkah advokasi terhadap tragedi 12 Mei 1998. Dari penuntasan kasus pastinya kita melakukan langkah-langkah seperti beraudiensi dan juga mengadvokasi melalui KSP, melalui Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan di Hari HAM Internasional kita juga melakukan kajian yang komprehensif dan hasilnya itu kita sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI.
Tidak hanya itu, kita paham sekali bahwa penting sekali pengedukasian di MMUT dan di masyarakat secara luas. Kita membuat sebuah festival 12 Mei Suta Makna, sebuah ajang agitasi propaganda untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenang dan juga menyuarakan tentang tragedi 12 Mei 1998 yang dicurahkan dalam bentuk konten, pastinya konten kreatif dan juga cara-cara yang sifatnya seni gitu. Untuk apa? Mempropagandakan bahwa perjuangan kita belum selesai, penuntasan kasus belum selesai, dan masalah kemanusiaan HAM berat ini masih ada sampai hari ini dan kita perjuangkan terus. Lalu tidak hanya itu, kita juga cukup fokus kepada kesejahteraan keluarga korban, khususnya Bunda Karsia. Saat itu kita melakukan penjualan produk dana usaha ke Presma Usakti, di mana hasil penjualannya kita berikan untuk keperluan Bunda Karsia khususnya, ya kan, dan juga telepon genggam yang saat itu dibutuhkan oleh beliau. Sekali lagi, 12 Mei 1998 tidak hanya sebuah tragedi yang harus kita kenang, tapi memang kita harus perjuangkan. Merawat ingat, menolak lupa. Kami dari Kepresidenan Mahasiswa pada tahun 2021 lebih memaknai 12 Mei ini lebih ke arah yang lebih ringan melalui keterbukaan informasi. Jadi memang kita pencerdasan mengenai 12 Mei ini kita sebar melalui sosial media. Minimal harapannya adalah yang memperjuangkan dan yang meneriakan masalah 12 Mei ini tidak hanya terbatas untuk anak-anak Trisakti saja. Dengan keterbukaan informasi, dengan the power of social media, harapannya adalah ibu-ibu yang buka TikTok gitu ya, ibu-ibu yang buka Instagram, Facebook, atau anak-anak muda, anak-anak SMA, atau memang bapak-bapak yang sudah aktif di dalam dunia kerja, minimal paham bahwa kita ingin mengingatkan bahwa pada tahun 98 ada satu tragedi yang menjadi katalisator perubahan bangsa ini, yaitu perubahan transisi dari Orde Baru ke Reformasi, ternyata mempunyai satu pengorbanan yang luar biasa, yaitu 4 abang-abang kita yang harus menjadi korban dari perubahan atau turbulensi dalam hal ini politik, ekonomi, dan juga pemerintahan. Jadi kita membungkus dengan kondisi yang sulit tadi, membungkus 12 Mei ini lebih ke arah yang lebih populer, lebih arah yang ringan, namun tidak melupakan esensi dari spiritualitas dan batiniah dari keluarga korban. Di dalam masa kepemimpinan kami, berkat bekerja sama dengan Paperti, berkat bekerja sama dengan seluruh pihak, akhirnya setelah 24 tahun pasca reformasi, pemerintah memberikan sentuhan kepada keluarga korban, yang mana pemerintah memberikan kesejahteraan kepada keluarga korban, memberikan bantuan rumah dan bantuan berupa uang tunai pada saat itu, pada tahun 2022 yang lalu begitu. Sehingga itu merupakan satu perjuangan yang panjang secara bersama-sama telah kita jalankan secara bersama-sama. Yang kedua, berbicara tentang perjuangan untuk mendapatkan gelar pahlawan reformasi. Kami, Kepresiden Mahasiswa, bersama seluruh masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti, bekerja sama dengan Paperti, bekerja sama dengan alumni dan seluruh pihak, baik dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah Republik Indonesia, untuk bersama-sama memperjuangkan gelar pahlawan reformasi ini, yang tentunya ini sama-sama akan terus kita gelorakan dan kita perjuangkan secara bersama-sama. Lalu harapan kami terhadap pemerintah untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan kasus tragedi Trisakti ini adalah mengadili para pelaku. Kemarin sedikit cerita, di masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo sudah ada pengakuan resmi dari pemerintah Republik Indonesia yang mana mengakui adanya pelanggaran HAM, termasuk salah satunya adalah tragedi Trisakti. Ini merupakan titik terang untuk kita semua bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan terutama tragedi Trisakti ini. Sehingga kedepannya yang kami inginkan,
akan menjadi tuntas dan terang benderang mengenai kasus tragedi Trisakti 12 Mei 1998 ini.